Selamat siang Ibu Dokter Jen. Selamat siang Bu Faridah. Iya, apa kabar Ibu? Baik Ibu, ya terima kasih. Alhamdulillah ya. Ini, mumpung saya bisa ngobrol langsung dengan Ibu Dokter Jen ini saya sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau sering salah dalam nama Ibu Jen. Kalau boleh tahu gimana Bu pronounce-nya, menyebutnya namanya namanya Ibu yang benar ini? Iya, nggak apa-apa Bu, karena Jen memang ya Bu? Ibu Jen. bahasa Indonesianya ya Jen saja gitu ya, Jen Oh ya. Faridah itu tadi yang Ibu sebutkan sudah betul. Kalau Oh bahasa ya. Perancisnya sebetulnya Jean François gitu. Oh, Ibu Jean Jan, oh François iya. ya, tapi ya Jen aja. Heeh, iya. Iya, Ibu Jan saja ya, Bu, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti, jika ingin bertanya atau ingin berdiskusi di sesi tanya jawab bisa melalui chat atau juga raise hand. Baik, untuk Ibu Dokter Jen, kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan juga dilanjutkan dengan, eee, penyampaian materinya. ya. Monggo. Terima kasih Bu Faridah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, di Minggu siang ini ya, ini jam 4 jam 3 mungkin jam-jam pada rebahan atau mungkin lagi makan ya. Mungkin ibu-ibunya juga lagi menggoreng tempe gitu ya. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya dipanggil biasanya Mbak Jen ya. Di sini yang saya kenal ini ada sekitar 39 yang saya kenal, ada Pak Edi Martono. Ya, beliau penggerak Defense Heritage di daerah Probolinggo. Kemudian Bapak Ibu lainnya ada Mas Bayu Tanoyo, sesama alumni Unhan ya, Universitas Pertahanan. Nah, latar belakang kami S1 UI, S2 Unhan, kami ambil summer course di Poland, kemudian balik ke Indonesia, kami bingung gitu ya mau kerja di mana karena ijazahnya ya Master Ilmu Pertahanan gitu ya. Akhirnya kami kembali ke Unhan lagi. Kebetulan di 2018 ada program Doktor Ilmu Pertahanan ya, beasiswa S3 Unhan. Lalu saya ambil dan dari pengalaman kami tinggal di Polandia, kemudian ke negara-negara maju, kami merumuskan konsep ini ya, defense heritage. Mungkin kalau di negara maju sudah sangat akrab defense heritage, kalau di Indonesia ternyata baru kami gitu yang merumuskan ini, mengkonsepkan ini. Seperti itu. Jadi senang sekali ada kolaborasi dengan teman-teman generasi peneliti, dengan Pak Dedi, dengan Bu Farida, untuk bisa mensosialisasikan apa sih bedanya gitu ya, warisan pertahanan dengan warisan budaya. Seperti itu Bu Farida. Baik, Ibu. Monggo. Ya, langsung dilanjutkan Iya, ke paparan lanjut. ya. Iya, Siap. monggo Ya, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, jadi PPT kami ini disadur dari naskah akademik Defense Heritage. Pada waktu itu kami diundang oleh Dewan Ketahanan Nasional Wantanas RI untuk memaparkan apa sih itu ya Defense Heritage di hadapan perwakilan pimpinan dari 15 kementerian dan lembaga tinggi negara. Jadi konsep Defense Heritage ini sudah familiar ya, semoga di 15 kementerian tersebut. Nah, kami izin sharing apa itu Defense Heritage. Ini tadi latar belakang kami. Nah, ini sidang terbuka kami, Bapak Ibu, di 2021 tentang usulan pengelolaan cagar budaya berdaya pertahanan atau Defense Heritage sebagai sarana program bela negara. Nah, memang dari judul ya di depan tadi ini, saya pakai garis miring gitu ya, antara warisan pertahanan, warisan budaya pertahanan, atau cagar budaya bernilai pertahanan itu waktu itu terjadi semacam apa yang paling tepat gitu ya dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggris kan ya sudah defense heritage ya, bahasa Indonesianya apa nih, apakah warisan pertahanan, warisan budaya pertahanan, atau cagar budaya bernilai pertahanan ya. Akhirnya saya waktu itu menyampaikan ya sudah, kalau ada berbagai versi, lebih baik saya menyebutkan defense heritage saja gitu ya, defense heritage saja secara umum ya, saya menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau diterjemahkan misalkan oleh teman-teman dari Kemhan warisan pertahanan silakan, teman-teman dari Kemdikbud warisan budaya pertahanan silakan, atau teman-teman dari ada terjemahan juga cagar budaya bernilai pertahanan juga silakan. Yang penting konsepnya itu sama ya, yaitu defense heritage.
Nah, kemudian ini disertasi kami dan juga hak cipta ya daripada disertasi kami. Kenapa kami langsung hak ciptakan? Sebab pada waktu itu ada ya komunitas yang di Surabaya, kemudian di Palembang juga ada, itu tiba-tiba gitu menggunakan defense heritage gitu setelah kami memaparkan sosialisasi ya tentang defense heritage. Jadi kami langsung mengamankan ini ya karya intelektual kami, dan kemudian kalau memang ada komunitas ataupun lembaga yang ingin menelaah lebih lanjut tentang defense heritage, tentu kami ingin terlibat ya sebagai kolaborator seperti itu. Jadi kami tidak ditinggalkan sebagai yang membawa konsep ini ke Indonesia. Nah, ini juga jadi salah satu program turunan daripada defense heritage adalah Museum Pertahanan seperti itu. Sekarang saya bertugas di Presiden University sebagai dosen hubungan internasional, dan sebagai dosen kan kita bisa ya untuk mengusulkan berbagai penelitian, berbagai kajian. Dan salah satu yang kami usulkan adalah salah satu programnya Defense Heritage, yaitu pembangunan Museum Pertahanan, karena kita belum punya gitu ya. Nah, kami lanjutkan. Nah, apa itu, bagaimana gitu ya? Bagaimana sih kok Defense Heritage bisa muncul? Tentu tidak tiba-tiba ya, tidak turun dari langit gitu. Ada Defense Heritage tidak, tapi penuh proses. Karena pada awalnya di dunia heritage sendiri kita sudah mengenal dengan adanya cultural heritage ya atau warisan budaya. Ada industrial heritage. Kemudian ada lagi mungkin macam-macam ya turunannya, ada mungkin Chinese heritage ya, warisan budaya orang-orang Cina, mungkin Mongolian heritage ya, warisan budaya orang-orang Mongolia, Inca heritage ya, warisan dari orang-orang Inca. Nah, sekarang muncul suatu pemikiran gitu ya. Ada juga war heritage dan military heritage ya. Muncul suatu pemikiran bahwa bagaimana dengan perspektif negara yang dijajah gitu, negara yang diserang. Karena kalau war heritage atau military heritage itu cenderung dari perspektif negara yang menjajah ya, atau negara yang agresor seperti itu. Bagaimana dari sisi negara yang terjajah atau negara yang dizolimi, tanda kutip gitu ya. Bagaimana perjuangan mereka? Kan mereka juga berjuang gitu. Pasti ada bukti-bukti perjuangannya. Nah, di sini muncullah suatu istilah defense heritage ya. Nah, terserah Bapak Ibu mau mendefinisikan seperti apa. Kalau saya dalam setiap jurnal juga disertasi saya selalu lengkap ya. Jadi bahasa Indonesia tapi dalam kurungnya defense heritage ya. Cagar budaya, budaya pertahanan, warisan pertahanan, dan kurung defense heritage. Nah, defense heritage ini muncul sejak tahun 2010-an ya, seiring berkembangnya pemikiran ilmu sosial, teknologi menjadi lebih maju, ada kehadiran internet, partisipasi anak muda pada itu dalam UNESCO ya. Jadi ini tidak muncul secara tiba-tiba, ada proses di situ dan kemudian ada perspektif lain gitu. Bagaimana dengan sisi negara yang terjajah? Mereka pasti punya perjuangan. Nah, pasti ada sisa-sisa tanda kutip ya penjajahan di mana bangsa tersebut kan berjuang melawan kolonialisme. Nah, terminologi itu yang dikenal UNESCO, misalnya ada cultural heritage, war heritage, military heritage, itu belum mampu menjelaskan hal itu. Karena cultural heritage cenderung kepada sejarah kota, kemudian kepada sejarah suatu warisan budaya, bagaimana pada itu misalkan kalau kita kan punya UNESCO World Heritage Borobudur ya, itu di setiap sisi sama. Baik orang Indonesia, baik orang Jerman, orang Australia, orang Jepang melihat Borobudur sama, penilaiannya sama, oh Borobudur dibangun pada tahun sekian oleh dinasti siapa, kemudian berfungsi apa, ada fungsi keagamaan, ada fungsi sosial dan segala rupa. Tapi berbeda ketika kita memperlihatkan jembatan merah ya ke orang Indonesia. Ini sangat historis jembatan merah ya, ke Pak Edi misalkan ya di Probolinggo itu Pak Edi menyampaikan banyak tuh sisa-sisa perjuangan bangsa melawan kolonialisme. Bagaimana kalau kita tunjukkan itu ke orang, misalkan orang Amerika atau orang Kanada, orang Afrika misalkan ya, mereka oh ini apa, ada cerita apa di sini, oh bukan nggak ada kaitannya seperti itu dengan sejarah saya. Nah kayak gitu ya. Jadi disinilah salah satu perbedaan ya, bahwa defense heritage ini sifatnya sangat unik ya, tergantung dan sangat partikular tergantung daripada si perspektif bangsa tersebut ya, yang merasa bahwa memang bangunan ini ada sejarah negara bangsa di situ. Dan kemudian UNESCO membebaskan masing-masing negara untuk mendefinisikan warisan pertahanan masing-masing termasuk periode waktunya. Sebab narasi perjuangan suatu bangsa itu berbeda dengan bangsa lain ya. Contohnya misalkan Indonesia ya, merdeka kan 1945. Nah, Prancis berbeda. Amerika merdeka dari Inggris di 1700 ya kan. Kemudian mana lagi? Afrika Selatan dari apartheid itu kan 1994.
Ukraina, dari Rusia, kayak gitu ya. Nah itu berbeda. Kita setiap bangsa ketika dalam proses negara bangsa memiliki proses yang berbeda dan tentu sisa-sisa perjuangan itu berbeda ya, tidak bisa disamaratakan. Jembatan merah sangat penting bagi narasi perjuangan kita, bagi orang Indonesia belum tentu penting bagi orang lain atau negara lain. Nah, inilah yang membedakan defense heritage dengan cultural heritage ya, dan ini sangat mendasar. Kemudian ini saya sudah memberikan tabel ya, jadi untuk lebih memudahkan perbedaan antara military heritage, defense heritage dengan war heritage, dari mulai definisinya, bentuk ciri khas, rumpun ilmu yang bersinggungan, referensinya, jurnal yang dirujuk, periodisasi waktunya, sifat bangunannya, contohnya ya kalau intangible-nya itu apa, dan terjemahannya kalau di PUEB itu yang cocok seperti apa. Ya kalau military heritage, warisan militer, defense heritage ya warisan pertahanan, war heritage warisan perang ya. Jadi antara perang, militer, pertahanan beda ya. Pertahanan tidak harus militer, pertahanan tidak harus TNI, pertahanan tidak harus perang fisik. Ya kita ketahanan pangan, pertahanan dalam konteks siber, pertahanan kan tidak harus perang, tidak harus fisik. Nah, disinilah letak daripada defense heritage berbeda juga secara ontologi, epistemologi, aksiologi ya daripada war heritage dengan military heritage. Nah, ini definisi warisan pertahanan yang pernah ada itu dari Australia Defense Heritage Toolkit ya. Jadi kami juga dari lembaga yang kami bangun ini, Defense Heritage Society, tentu ingin seperti Australia Defense Heritage Foundation ya. Nah, namun kan dengan banyak kekurangan kami ya, kalau Australia kan sudah lebih dahulu memulai seperti itu ya, dengan pendanaan yang juga kuat dan produk-produknya juga sudah sangat banyak. Kalau kami kan baru ya dari 2018 dan itu betul-betul merangkak dari nol. Jadi kami tentu ada benchmark, tentu ada keinginan-keinginan besar, tapi kami juga harus sinkronisasi dengan konteks di Indonesia ya. Jadi seperti apa misalkan oh ya sudah kalau kita hanya mampu sosialisasi ya sosialisasi saja dulu gitu ya. Kita hanya mampu misalkan kolaborasi ya sudah kolaborasi saja dulu gitu. Yang penting masyarakat Indonesia semakin tahu ini loh ada defense heritage ya di mana Indonesia dari 1511 sampai 1949 ya bahkan pasca merdeka saja kita kan masih diserang ada agresi militer ya. Kita punya sisa-sisa yang menunjukkan ya sisa bangunan, sisa struktur wilayah itu yang menunjukkan perjuangan kita ya. Nah, ini di dunia seperti ini ya ada semacam konferensi internasional tentang defense heritage, ada pameran-pameran koleksi ya perjuangan bangsa, ada buku-buku. Bahkan yang Australia ini yang tadi saya katakan ada toolkit ya, assessment kit. Jadi bagaimana sih menilai suatu bangunan bersejarah, suatu objek itu memiliki sejarah negara bangsa bagi Australia gitu ya. Itu sudah ada sampai sedetail itu gitu ya. Nah, ini definisi warisan pertahanan yang saya rumuskan dalam disertasi doktoral saya adalah objek bersejarah, bangunan bersejarah, cagar budaya, monumen peringatan, situs kawasan budaya, rumah tua, tempat ibadah agama, dan semua tempat yang menunjukkan adanya narasi sejarah perjuangan suatu bangsa melawan kolonialisme, meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi di sini ketika meraih kemerdekaan itu kan sudah sampai di 1945, tapi 1945 sampai 1949 kita masih berjuang ya, masih ada agresi militer, masih ada perjuangan dan kemanunggalan sipil dengan militer masih ada di situ ya. Periodenya dari 1511 sampai 1949. Kenapa 1511? Karena secara arkeologis di sini masih ada bukti bahwa perjuangan awal di Melaka waktu itu ya melawan bangsa Portugis ya. Waktu itu kan kita masih masyarakat Nusantara ya yang berbahasa Melayu, seperti itu ada Portugis datang, kita sudah melawan di situ ya di 1511. Kemudian 1949 itu ketika konferensi meja bundar selesai ya. Artinya dunia internasional sudah mengakui Indonesia menang perang itu di agresi militer ya. Dan kemudian ada pertanyaan gitu ya, bagaimana Mbak Jen kalau ada sejarah-sejarah yang justru kita kalah gitu ya. Bahkan kita banyak kalah ya. Kerajaan melawan Belanda kalah, kerajaan melawan Portugis kalah, kemudian melawan Spanyol kalah ya, itu fakta sejarah, betul. Sekarang kita sebagai ilmuwan bedakanlah antara fakta dengan opini. Fakta betul ada kita kalah ya. Contohnya perlawanan Banten melawan orang Inggris itu ya di abad 17 kita kalah, jelas fakta. Tapi opininya bisa kita ubah. Artinya opini adalah bukan kita kemudian terjajah, kita kalah lalu
menderita tidak berjuang lagi, justru kita kalah kita berjuang lagi, kita kalah kita berjuang lagi. Nah inilah yang benang merah di sini yang saya sebutkan adalah proses menjadi Indonesia ya, becoming Indonesia, dan itu tidak semalam dan kita tidak selalu menang di situ. Disitulah makanya kita harus menghargai setiap objek bangunan bersejarah di periode yang bisa menceritakan periode menjadi Indonesia tadi 1511 sampai 1949 dengan cara-cara masa kini. Misalkan menggunakan TikTok, menggunakan website ya, Instagram Story dan lain sebagainya, di mana di situ itu cara kita, cara orang modern menghargai, memberikan opini kepada hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan kita bangga gitu menjadi orang Indonesia karena perjuangan itu berapa tahun itu? 1511 sampai 1949, 437 tahun ya. Itu kita baru kemudian Indonesia ini bisa disebut betul-betul ada ya, eksis gitu ya. Nah ini di sini prosesnya 1511 sampai 1945 meraih kemerdekaan dan 1945 sampai 1949 menolak penjajahan kembali ya. Jadi Defense Heritage tidak hanya berfokus pada penelitian arkeologis tentang bangunan, tapi narasi sejarah perjuangan di balik bangunan itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman arkeologi ya itu kan biasanya terfokus misalkan meneliti Jembatan Merah, meneliti di Jogja itu ya Monjali ya, Monumen Perjuangan Jogja Kembali gitu ya. Di Jakarta ada museum, misalkan Museum Kebangkitan Nasional. Mungkin teman-teman arkeologi sangat paham dan sangat ahli melihat bangunan ya, dari mulai strukturnya, siapa yang membangun, mungkin ada sisa-sisa heritage apa. Oh ini misalkan, ini ada bukti orang Mongol pernah berlayar di Batavia misalkan. Nah, itu sangat ahli orang arkeologi, tapi lupa kemudian menghubungkan ada sejarah pertahanan di situ, ada konteks negara bangsa, pembentukan negara bangsa di situ yang kemudian itulah menjadi inti gitu. Itu justru yang narasi itu yang menjadi inti. Bagaimana kita memahami diri kita ya, ketika kita nih melamar pekerjaan ya, melamar beasiswa, misalkan beasiswa entah S2 di luar negeri atau beasiswa Unhan, atau mungkin kita melamar pekerjaan ya sebagai dosen, sebagai peneliti, itu kan kita ditanya ya, coba ceritakan diri Anda gitu ya. Oh, nama saya Jen, saya S1, S2, pengalaman saya bla bla bla. Nah, sama gitu ya. Ketika kita nih orang Indonesia, coba gitu kalau ditanya gitu, coba ceritakan Indonesia itu apa gitu ya. Nah, disinilah menurut saya kunci dan juga tanggung jawab ya kita semua bersama, bahwa narasi-narasi perjuangan ini sangat sedikit angkat. Jadi kita cenderung memahami Indonesia ya, terkadang mungkin hanya fokus kepada kita pernah dijajah 350 tahun selesai. Tapi apa gitu? Apa? Mungkin di sekitar kita ya, mungkin kalau Pak Edi kan di Probolinggo ya, itu Pak Edi menyampaikan banyak gitu ya. Ternyata setelah ikut webinar Mbak Jen nih merasa banyak gitu ya di Probolinggo yang tempat-tempat bersejarah, rumah-rumah peninggalan yang menunjukkan narasi-narasi perjuangan. Nah, itulah yang harus digali, itu digali, tapi terus jangan lupa dituliskan ya, karena kita kan dikatakan memiliki budaya lisan ya, jadi lupa menulis gitu. Jadi kita nggak tahu misalkan siapa sih misalkan pahlawan di daerah kita ya, kita lupa gitu. Makanya kita mulai sekarang kita rajin menulis, kita tuliskan, kita publish mungkin di jurnal, di sosial media gitu ya, agar perjuangan-perjuangan ini tidak luntur ya. Kita tahu gitu. Jadi ketika kita ditanya ya, coba jelaskan Indonesia gitu ya. Kita bisa menjelaskan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Pulau Rote, kemudian kita ke atas pertahanan udara kita berapa altitude ya, ke bawah pertahanan laut kita berapa altimeter, ini semua Indonesia gitu. Dengan detail kita bisa ceritakan perjuangan kita di sini. Objek-objek warisan pertahanan kita ada 60.000 sekian di sini. Nah, kayak gitu, itu yang saya harapkan ya. Tentu tidak bisa saya sendiri ya. Saya akan mati gitu ya. Kita semua akan meninggal lah ya, dengan umur yang terbatas gitu ya. Dan nggak mungkin kan saya kemudian sendirian menarasikan ini. Makanya kenapa saya membentuk organisasi Defense Heritage Society ya, dengan harapan teman-teman muda generasi Z, generasi milenial semakin mengenal ada loh Defense Heritage, tidak hanya cultural heritage ya. Dan cobalah mulai gitu ya menarasikan ada apa sih gitu narasi sejarah perjuangan di sekitar saya. Nah, kalau saya ini kebetulan di Salemba ya, saya sudah bertemu dengan Kepala Museum Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Juang 45, sama Perumusan Naskah Proklamasi ya. Saya sampaikan bahwa berdasarkan penelitian saya, 4 museum ini termasuk objek warisan pertahanan, karena kan
dalam konteks pertahanan termasuk diplomasi ya, diplomasi, rapat-rapat pergerakan, rapat-rapat strategi misalkan kayak gitu ya, itu museum-museum 4 museum tadi yang saya sebutkan termasuk objek warisan pertahanan gitu ya. Dan saya berharap ada kolaborasi lebih lanjut ya dengan 4 museum ini. Kemudian di Surabaya, waktu saya penelitian di Surabaya, ada Gedung Siola ya, di mana saya juga baru tahu gitu. Oh, ternyata Gedung Siola itu yang itu kan sekarang bagian depannya menjadi Museum Surabaya ya. Itu Gedung Siola itu dulu menjadi markas ya, markas tempat-tempat rapat pergerakan, rapat strategi melawan penjajah, kemudian pertemuan anak-anak mudanya gitu ya, pergerakan-pergerakan anak mudanya di situ gitu di Gedung Siola ada. Bagi saya itu sudah cukup gitu, masuk ke dalam kriteria objek warisan pertahanan ya. Kemudian lagi di mana di Palembang ya juga ada ya, ada museumnya, ada monumen juga ya yang menandakan perang 5 hari 5 malam itu ya di Palembang. Di Semarang juga saya yakin ada, di Manado ada ya, Ambon ada gitu. Jadi kita tidak melihat ini ya, kalau kita hanya fokus arkeologi, oh ini bangunan ini, benteng ini dibangun penjajah selesai gitu ya, dibangun oleh Belanda, benteng ini dibangun oleh Belanda selesai. Tapi apa narasi di balik itu? Kayak di mana nanti saya kasih kita interaksi ya, nanti saya akan kasih satu contoh kasus ya, nanti kita akan interaksi. Kemudian, nah ini screenshot dari disertasi saya ya. Jadi signifiong signifie itu signifiong itu penanda dan pertanda ya. Jadi suatu objek, suatu bangunan atau suatu museum ya. Ingat ya, Defense Heritage tidak hanya benteng ya, banyak sekali. Ada museum, ada rumah ya, ada jembatan bahkan. Nah ini secara ringkas ya, itu kalau kita menggunakan teori pemaknaan, segitiga pemaknaan itu ujungnya tetap sama ya. Ujungnya adalah yang tadi saya sebutkan ini. Meraih kemerdekaan itu 1511 sampai 1945 dan menolak penjajahan kembali 1945 sampai 1949 ya. 1949 kan ketika Bung Karno juga dilantik ya menjadi presiden pertama RI di Yogyakarta ya, itu anak-anak muda Gen Z tuh kadang nggak tahu gitu Presiden Soekarno dilantik kapan. Nah itu mungkin bisa menjadi kuis ya, kuis webinar berikutnya generasi peneliti kayak gitu. Nah kondisi objektifnya sekarang seperti apa? Jadi saat ini Bapak Ibu semua yang kami kasihi, ada 15 peraturan dan itu sama sekali belum menyebutkan ada warisan pertahanan. Hanya disebutkan nilai historis dan nilai kepahlawanan gitu ya. Tidak khusus disebutkan objek warisan pertahanan atau warisan pertahanan sendiri ya. Nah, itu diatur di UU 11 2010, PP nomor 66 2015 dan Permendikbud 79 tahun 2014. Nah, ini ya. 15 peraturan ini itu semua menginduknya masih ke warisan budaya ya. Artinya dari segi anggaran, dari segi program-program yang ada itu turunannya semua terkait warisan budaya semua gitu ya. Kalaupun ada misalkan nilai historis gitu ya cenderung menjadi bagian saja daripada warisan budaya. Sementara kalau kita lihat di negara-negara maju ya, itu justru warisan pertahanannya yang menjadi tonggak ya, yang menjadi hal utama, warisan budaya yang mengikuti gitu ya. Ini kita kebalik ya. Nah, di sini belum disebutkan terminologi warisan pertahanan di 15 peraturan tadi saya sampaikan ya. Dan juga biasanya hanya disebutkan nilai kejuangan atau nilai historis ya di sini di UU 11 2010, PP nomor 66 2015 dan Permendikbud 79 tahun 2014 tentang muatan lokal ini hanya nilai kejuangan, nilai historis ya, tanpa atau bisa tidak khusus gitu ya warisan pertahanan. Kalau di negara maju justru dia menjadi tonggak gitu. Defense heritage menjadi tonggak ya. Pembentukan negara bangsa si bangsa itu ya, misalkan Amerika ya. Amerika kan dijajah oleh Inggris ya. Dia merdeka di abad 18 gitu ya. Nah, warisan pertahanan menjadi tonggak, kemudian warisan budaya mengikuti gitu. Jadi orang Amerika kemudian sangat menghargai pembentukan negara bangsanya ya. Kemudian ada piagam itu ya, yang we the people kayak gitu-gitu dianalisis ya secara semantik kayak gitu. Kemudian ada bukti-bukti perjuangan itu terus kemudian didata ya, kemudian dinarasikan dengan baik. Itu banyak itu saya lihat di Instagram itu American Heritage Preservation kayak gitu-gitu ya. Itu bagian daripada si Defense Heritage Council-nya mereka gitu. Nah, kita kan belum. Kita ya menginduknya warisan budaya dan hal ini sudah saya sampaikan yang tadi saya sampaikan di awal ya. Di acara Wan Panas itu, Dewan Ketahanan Nasional kan mereka setiap tahun ada 3 pokja ya, dan alhamdulillah puji Tuhan ya Astungkara Defense Heritage termasuk di dalam salah satu pokja itu ya. Jadi 15 pimpinan 15 kementerian dan lembaga tinggi negara sudah mengenal gitu. Oh, ini loh permasalahan ini, bahwa menginduknya itu
masih warisan budaya kita, belum warisan pertahanan. Makanya untuk program dan anggaran ya tidak ada gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya organisasi kami kan karena independen ya. Kami organisasi independen non partai dan tidak berafiliasi dengan kementerian manapun ya kami ingin didukung kan gitu ya. Ingin didukung dari segi kolaborasi, dari segi program dan juga riset dan penelitian ya. Jadi akan terus berlanjut narasi perjuangan ini. Nah, ini tadi akar persoalan. Jadi karena menginduk kepada warisan budaya, narasi-narasi sejarah perjuangan melawan kolonialisme, cerita-cerita perjuangan kemanunggalan TNI dengan rakyat ya. TNI di sini ingat ya, itu kan tidak tiba-tiba lahir ya. TNI itu kan dari rakyat juga ya, rakyat yang kemudian belajar senjata, entah dia gabung di PETA, entah dia gabung di Kenil ya. PETA kan bentukan Jepang, Kenil bentukan Belanda ya, terutama Kenil ini daerah Indonesia Timur, Manado, Ambon itu Kenil ya. PETA ini daerah-daerah Jawa Barat, Sumatera ya, biasa gabung ke Kenil. Kemudian BKR, TKR ya, jadi rakyat yang kemudian mengerti tentang ilmu militer, kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat ya. Dan salah satu petingginya itu kan Jenderal Sudirman ya, di sini yang kemudian akhirnya membentuk TNI kurang lebih gitu ya. Jadi secara singkat TNI ini tidak juga muncul tiba-tiba gitu. Ada proses di situ di mana justru rakyat biasa yang belajar bagaimana sih menggunakan senjata, bagaimana baris berbaris, bagaimana sistem komando gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini kita bisa ketahui ketika kita melihat gitu sekitar kita ya, terutama ini di daerah Jogja ya, Sumatera, Surabaya, Manado, Ambon nih bisa digali gitu. Oh, sejarah TNI seperti ini loh, ada bukti misalnya ada monumen ini, ada narasi perjuangan di balik monumen ini, atau ada rumah ya kayak pesantren Gontor itu ya. Bagi saya pesantren Gontor tidak hanya pesantren tempat agama ya, tempat sekolah madrasah agama ya, tapi bagi saya itu termasuk objek warisan pertahanan. Kenapa? Karena pada waktu itu pasukan Jenderal Sudirman kan ada perang Ambarawa ya, di situ kemudian melewati pesantren, bersembunyi di pesantren Gontor, kemudian menyembunyikan juga logistik ya, menyimpan logistik biar nggak ketahuan gitu ya, dan nggak lama kemudian diambil kembali logistiknya. Jadi peran singkat pesantren Gontor pada waktu perang Ambarawa itu bagi saya itu sudah cukup gitu, menunjukkan bahwa seharusnya di pesantren Gontor ataupun tempat-tempat lain di mana ada narasi perjuangan seperti itu diberikan minimal monumen lah gitu, minimal suatu legenda gitu. Di sini pasukan Jenderal Sudirman pernah mampir untuk menyimpan logistik dan bersembunyi gitu. Itu sudah cukup gitu untuk menunjukkan bahwa oh, ternyata perjuangan itu sampai seperti itu. Artinya dari kan disebutkan ulama santri juga berjuang, itu buktinya ada nyata betul gitu. Bahwa ulama santri pada waktu itu tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan agamanya sendiri, tapi kemudian kan ada suatu titah ya bahwa penjenengan ya sampean itu kalau membela negara dan mati ketika membela negara itu langsung masuk surga kan gitu ya pada waktu itu, waktu perang Ambarawa, perang Surabaya. Nah itu. Jadi kita tahu dari buku, oke, kita mengutip literatur, oke, tapi buktinya apa gitu ya? Oh, ada nih di sini di daerah ini. Nah, kita coba bangun, kita lestarikan itu dengan tanda ya. Karena kenapa kan tadi saya sampaikan ada signifion-signifiye, kadang-kadang kita ya di bagian signifienya nggak ada, makanya kita nggak tahu signifionnya apa ya, di bagian tandanya kita tidak ada gitu. Kita mungkin lupa atau pejuang-pejuangnya sudah tua semua, sudah meninggal semua, tidak ada cerita-cerita lagi karena juga tidak dituliskan gitu. Kita lupa dari signifia itu apa, akhirnya kita tidak tahu signifiannya apa gitu. Akhirnya banyak sekali narasi sejarah perjuangan kita yang kita tidak tahu gitu ya, bahkan mungkin digali oleh peneliti asing ya. Kayak gitu. Nah, lanjut kemudian di sini ya akar persoalan tadi misalkan dari teman-teman Defense Heritage Society ini kan sudah ada lebih dari 400 anggota gitu ya dari seluruh Indonesia dan juga diaspora WNI di seluruh dunia menyampaikan gitu ya bahwa di Jakarta, Palembang, Minahasa, Probolinggo, Flores itu ada itu bangunan yang terbengkalai padahal dia punya nilai-nilai perjuangan, dia mampu menceritakan sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan dalam proses menjadi Indonesia tadi ya, pembentukan negara bangsa tadi. Nah, ini menurut ya saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak ya, yang di Wantanas sudah, kemudian audiensi juga sudah, sekarang tinggal bagaimana merumuskan akar daripada akar persoalan tadi. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang sebelah kiri, ini waktu saya penelitian ke Surabaya, itu ada benteng yang dibangun, ya sekarang sudah hilang,
itu terbentang dari Surabaya ke Madura. Ya, di sini ada banyak sekali cerita-cerita narasi sejarah perjuangan orang-orang Madura, orang-orang Surabaya itu melawan Belanda ya. Nah, ini tapi ketika saya ke sana sudah habis ya, bentengnya sudah tidak terlihat lagi. Padahal bagi saya itu menarik untuk diteliti. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini di Jakarta ya, di Gudang Timur ya VOC. Terakhir saya ke sana ini di bulan Februari ya tahun ini. Ya cukup terbengkalai dan ada narasi dari Pemprov DKI ingin mengubah ya, merevitalisasi kembali. Juga termasuk Pemprov DKI ya, kami ketemu dengan Kabid Budaya gitu menyampaikan bahwa mungkin ide Defense Heritage ini bisa menjadi perda ya, minimal kayak gitu ya, perda di DKI dulu gitu ya, untuk semacam sosialisasi dan juga percobaan ya, proyek percobaan supaya kita semakin mengenal adanya narasi perjuangan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah musnah, mungkin teman-teman di daerah teman-teman sendiri, Bapak Ibu ya mungkin ada gitu ya yang sudah musnah seperti ini. Nah, ini di Manado ya, pada waktu itu saya ikut penelitian Balitbang Kemhan ya. Jadi Balitbang Kemhan menjadikan penelitian saya ini, Defense Heritage ini menjadi penelitian perorangan. Ini ke Manado, di sini bisa dilihat ya, ini arsip sejarah yang tidak ternilai harganya, kena banjir 2012. Jadi bayangkan saya ke sana 2028 tahun nggak diapa-apain. Itu terus di bagian dalamnya itu sudah apa? Pohon-pohon, tangkai pohon sudah mulai masuk, ada sarang laba-laba dan bagian depannya tidak disapu gitu ya, sangat kotor ya, nggak ada mau turis ke sini ya. Terus penjaganya juga tidak digaji. Jadi dia di sebelah Monpera ini, Monumen Perjuangan Rakyat Minahasa ini, dia bikin warung kecil gitu terus dia jualan ya. Jadi dia sambil menjaga Monpera sambil jualan. Karena dia tidak digaji. Dia menjaga itu. Nah, terus ada apa di sini gitu ya? Ada apa di sini? Kenapa ini penting menjadi objek warisan pertahanan? Karena di sini menjadi saksi pada waktu itu Dr. Samratulangi dengan orang-orang Minahasa menolak tawaran manis Belanda yang ingin menjadikan Minahasa provinsi ke-14 ya. Nah, di sini termasuk dalam proses pembentukan negara bangsa. Artinya kan di sini orang Minahasa kemudian menolak ya. Kemudian yang kedua menolak penjajahan kembali karena jelas udah nggak mau, kita mau pro NKRI walaupun istilahnya NKRI masih berdarah-darah ya, masih awal banget istilahnya, kita nggak milih si negara Belanda ini yang sudah established gitu. Nah, ini di sini menurut saya sangat disayangkan ya, karena pemahaman dari Pemdanya sendiri juga tidak tahu ini tuh warisan pertahanan toh gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi dianggap ini kan bukan candi mungkin ya, ini bukan warisan budaya, UNESCO nggak pernah datang mungkin gitu ya. Jadi tidak dianggap penting, padahal sangat penting, lebih penting dari warisan budaya gitu ya. Jadi inilah kondisi-kondisi di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi ya cukup sedih juga. Kemudian bagaimana benchmarknya kalau di luar negeri? Di Inggris ada BAAC, British Aviation Archaeological Council, di bawah Kementerian Pertahanan. Ini tugasnya khusus untuk mencari sisa-sisa peninggalan Perang Dunia I ya. Entah itu pesawat, entah itu mungkin sisa kapal kayak gitu ya. Dan kemudian Australia itu sudah ada Defense Heritage Toolkit, Amerika sudah ada Defense Heritage Council, di Singapura nih tetangga kita sudah ada Civil Defense Heritage Gallery Museum ya, yang menunjukkan perjuangan bangsa Singapura melawan Inggris. Dan kalau di Indonesia kita belum ada ya, baru ketika saya bikin paparan jurnal di Malta 2018 waktu itu, kemudian saya berpikir bahwa daripada hanya jurnal, saya bawa sekalian ke disertasi gitu. Akhirnya saya menjadikan disertasi ya. Kemudian ada sekelas saya teman waktu itu, beliau kerja di Balitbang Kemhan, menjadikan Defense Heritage ini salah satu penelitian perorangan dia ya. Kemudian jadi gitu. Jadi bergeraknya ini kalau kita boleh perhatikan di negara lain itu sudah sangat masif dan sudah tidak lagi komunitas ya, tapi sudah secara legal ada gitu ya, hukumnya ada anggarannya. Kalau di Indonesia ya baru saya dan baru si komunitas yang saya buat ini Defense Heritage Society gitu ya, dengan segala keterbatasan tentu ya, seperti itu. Dan ini museum-museum yang menurut saya bagus ya, menjadi benchmark kalau nanti kita suatu hari nanti punya museum pertahanan ya, kita amini dalam hati kayak gitu. Nah, ini yang tadi sebelah kiri yang saya sebutkan di Singapura ya, Civil Defense Heritage Gallery Museum. Yang lain ini ada museum perang ya, museum militer di Ceko, di Austria, di Inggris ya.
Nah, ini tadi level defense test saya sudah merumuskan dengan detail ya, level 1, level 2, level 3, level 4. Ada contohnya, misalkan kita misalkan tinggal di dekat Monpera tadi ya, Monpera. Kita lihat pertama, oh kondisinya tidak terawat dengan baik. Kemudian, tapi kita tahu gitu, oh di sini ada Dr. Samratulangi dengan orang-orang Minahasa. Kita tahu ada tokoh setempat. Dan ada bukti sejarah perjuangan bangsa. Artinya dia masuk level 3. Gitu kurang lebih ya. Jadi saya rumuskan ini secara sederhana. Dari mulai bukti sejarahnya ada atau tidak, tokoh setempat yang berjuang itu ada atau tidak, gitu atau masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, kondisi fisiknya, ya itu terawat atau tidak, kayak gitu. Nah ini saya bikin peta, ya. Jadi tadi dari level ini saya buatkan peta kayak gitu, supaya generasi Z kan inginnya bergambar gitu ya, bergambar berwarna, ya udah saya buatkan peta. Ini tempat-tempat ini sudah saya datangi semua, ya. Jadi berdasarkan betul-betul pengamatan saya di lapangan dan apa yang harus dilakukan. Jadi gini, contohnya misalkan level 1 ini rekomendasinya berbeda dengan level 4 ya. Karena di level 4 bangunannya sudah sangat tidak terawat atau sudah punah ya. Tentu rekomendasinya kan revitalisasi ya. Walaupun itu juga ada masalah karena revitalisasi kita belum ada yang menyebutkan revitalisasi khusus bangunan bersejarah, tidak ada. Kita hanya bangunan biasa gitu ya. Kita mau revitalisasi apartemen bisa, mau revitalisasi rumah susun bisa, revitalisasi universitas bisa, karena bangunan biasa. Tapi bangunan bersejarah coba Bapak Ibu cek tidak spesifik ya. Jadi di sini level 4 rekomendasinya karena dia bangunannya sudah tidak terawat atau beralih fungsi, ya sudah revitalisasi. Berbeda dengan level 1. Level 1 itu dia bangunannya masih terawat dengan baik, ya bahkan masih kita bisa tahu gitu, oh ini misalkan Munasprok, Monumen Perumusan Naskah Proklamasi, kita jelas oh nih monumen yang museum yang menunjukkan sejarah bagaimana proklamasi dibuat kan gitu ya. Nah di sini lebih banyak rekomendasinya adalah kolaborasi ya. Jadi webinar, sosialisasi tentu untuk menunjukkan bahwa oh museum-museum ini atau tempat-tempat ini adalah objek defense heritage gitu ya. Jadi di sini berbeda rekomendasi antara level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ini di Surabaya yang saya sebutkan. Di Surabaya ini macam-macam juga ya, ada museumnya ada, gedung ada, jembatan ada, wilayah ya kawasan gitu juga ada ya, di mana di situ di jalanan yang hotel apa Yamato itu ya, sepanjang jalan itu menurut saya bagi saya ya termasuk wilayah objek defense heritage ya, karena menunjukkan sejarah perjuangan di situ ya sepanjang jalan itu sampai ke Tugu Pahlawan ya kan. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang orang Surabaya, mungkin nanti bisa sharing lebih banyak di situ. Kemudian ini Jakarta. Nah, Jakarta ini uniknya adalah bentuk daripada defense heritage lebih banyak museum. Ya, karena tadi seperti saya sebutkan, pertahanan tidak melulu harus perang, tidak melulu harus berurusan dengan militer ya, tapi diplomasi ya. Di sini di Jakarta lebih banyak diplomasi pertahanannya. Makanya kenapa objeknya lebih banyak museum, rumah gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu rumah Ahmad Subarjo itu di Cikini ya, dekat stasiun Cikini itu bagi saya termasuk objek defense heritage ya. Karena di situ adalah Kementerian Luar Negeri pertama, di mana pada waktu itu sosialisasi Indonesia sudah merdeka, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lain, dengan asosiasi lain itu ya di rumahnya Pak Ahmad Subarjo itu gitu. Tuh, ini contohnya. Nah, kemudian ini berbagai persoalan, tadi saya sudah sedikit curhat juga ya, bagaimana benang merah sejarah perjuangan tidak pernah disebutkan. Jadi apa sih kaitannya, misalkan kisah perang Diponegoro, ada Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, Sekolah Perempuan Dewi Sartika, Sumpah Pemuda, Perang 5 Hari 5 Malam Palembang, peristiwa Yogyakarta Kembali, peristiwa Rengas Dengklok, itu kan seolah-olah kalau di buku pelajaran kita buka ya, itu sendiri-sendiri diceritakan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bagi saya di sini ada benang merah gitu, ada kaitan bahwa di sini semuanya adalah menunjukkan proses menjadi Indonesia ya, dengan peran sendiri-sendiri ya. Kalau Dewi Sartika peran pendidikan, kemudian Ratu Kalinyamat perang melawan Portugisnya gitu ya. Kemudian Diponegoro melawan Belanda, Sumpah Pemuda ini diplomasinya tadi ya kan, namanya Sumpah Pemuda kan diplomasi kan, mereka kan rapat gitu, ketemu rapat gitu. Kalau sekarang kan di WA group gitu kan, kita suka yuk kapan kita mau buka puasa bersama, nah kita kan ketemu misalkan ketemu di Sarinah kita ngobrol, nah itu zaman dulu kan karena nggak ada WA group ya, jadi Sumpah Pemuda ini ya rapat kongres gitu. Nah itu termasuk ya proses-proses itu dengan pengertian ada signifiong tadi, makna pertandanya adalah melawan penjajahan ya, ingin merdeka, tentu itu termasuk dalam sejarah perjuangan. Nah di sini
peristiwa-peristiwa yang seolah-olah berbeda gitu ya, entah ini terjadi di Jogja, terjadi di Surabaya, terjadi mungkin di Papua ya, karena orang Papua itu juga ada monumen yang melawan Jepang gitu ya, jangan dilupakan itu. Dan itu untuk kita juga bisa menarasikan bahwa Papua tidak boleh merdeka sendiri, Papua bagian dari NKRI kan gitu ya. Nah, entah itu peristiwa terjadi dimanapun, tapi kemudian kita bisa menjelaskan bahwa oh ini loh ada benang merahnya sejarah perjuangan bangsa. Nah, itulah warisan pertahanan gitu ya di sini. Dan tentu ada masalah-masalah lain ya di mana dominasi daripada tim ahli cagar budaya lebih banyak orang arkeologi ya, karena saya kan latar belakang humaniora dan pertahanan justru di tim ahli cagar budaya yang menurut saya bagian dari inti untuk mengubah paradigma ini justru lebih banyak orang arkeologi ya. Saya sudah sampaikan hal ini ke ketua tim ahli cagar budaya nasional ya, dan beliau setuju gitu untuk supaya bisa beragam. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa menjadi tim ahli cagar budaya tidak harus arkeologi. Nah, itu sudah disebutkan oleh Ketua Umum Tim Ahli Cagar Budaya Nasional bahwa Bapak Ibu yang minimal sarjana ya dan sudah memiliki concern atau isu di bidang sejarah budaya, silakan melamar ke Pemprov masing-masing atau Pemda ya. Saya ingin menjadi tim ahli cagar budaya, apa syaratnya ya? Tentu ada syaratnya ya dan ada ujiannya kayak gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini yang kadang komunitas nggak tahu gitu ya. Kadang ini kan saya mau mungkin memberikan kontribusi ya di daerah saya, tapi didominasi oleh orang arkeologi, jadi dia diam saja gitu. Hal kayak gini yang mungkin perlu komunikasi lebih banyak juga ya antar stakeholders kayak gitu ya. Nah ini contohnya ya tadi saya sebutkan, ini kan terjadinya di wilayah yang beda-beda ya, ada di Jakarta, ada di Jogja, di Aceh ya, di Jawa, di Palembang. Ini kan berbeda, tapi ada satu konteks khusus di situ bahwa semuanya adalah proses menjadi Indonesia. Itu yang harus disebutkan baik secara undang-undang nasional maupun di buku-buku pelajaran ya. Nah, saya punya waktu berapa menit lagi nih, Bu Faridah? Boleh lanjut lagi ya sebentar lagi. Ya, lanjut Bu. Ya. Jadi teman-teman juga perlu ingat ya, ilmu humaniora sangat luas, tidak hanya arkeologi ya. Kita ada ilmu sastra, linguistik ya, bahkan pemilihan warna, yaitu semua dipelajari di Humanity Studies. Kemudian ilmu pertahanan juga tidak hanya military studies ya. Pertahanan tidak hanya konteks militer loh, ingat loh, diplomasi pertahanan, ketahanan pangan pertahanan gitu ya. Apalagi ya, misal kayak ini termasuk bagaimana memahami konteks sejarah perjuangan pertahanan juga gitu. Bagaimana kalau kita nggak tahu jati diri kita ya, kita kayak orang amnesia dong gitu. Apa itu Indonesia? Coba jelaskan gitu ya. Terus kita gelagapan jelasinnya, nggak tahu Indonesia itu punya sejarah perjuangan 437 tahun kita proses menjadi Indonesia. Ya selesai itu, wah dianggap nih nggak ngerti bangsa sendiri, bagaimana dia bisa maju kan gitu. Jadi makanya kita harus menghargai perjuangan ya, pahlawan-pahlawan kita, perjuangan bangsa kita, proses menjadi Indonesia tadi. Ini menjelaskan ya, cukup menjelaskan bahwa pertahanan itu luas, politik juga luas ya. Ilmu pertahanan tidak hanya military studies, tidak hanya kita bagaimana sih cara memegang senjata gitu ya. Ilmu pertahanan itu sangat-sangat luas dan terutama dalam konteks sejarah, memahami sejarah ya. Makanya kenapa ilmu humaniora ini ketika ditambahkan ilmu pertahanan menurut saya sangat cocok gitu ya untuk membahas warisan pertahanan. Nah, ini juga konteksnya nih kalau kita breakdown ya, ilmu humaniora ada ilmu sejarah, ilmu budaya, ilmu museum, ilmu sastra. Kalau di breakdown lagi ke bawah nih macam-macam dengan lebih detail. Ilmu museum ada digitalisasi museum, dokumentasi, tata pamer, preservasi. Kemudian tata pamer di breakdown lagi ada banyak. Dari mulai pemilihan warna, pemilihan koleksi, periodisasi waktu, ruang interaktif gitu ya. Waktu itu di tahun lalu kami termasuk tim pembangunan Museum Gorawira TNI AL di Jakarta, di Gunung Sahari ya, Bapak Ibu mungkin di Jakarta bisa mampir ya. Itu kami sampaikan bahwa pemilihan koleksi nggak boleh sembarangan gitu. Misalkan komandannya suka warna hijau misalkan, terus semuanya hijau, nggak boleh gitu. Setiap warna ada makna gitu ya. Makanya kenapa di museum-museum yang terutama museum maritim itu banyakkan kayu ya. Kebanyakan dia pemilihan warnanya kayu, coklat gitu ya, yang teduh-teduh gitu ya. Itu ada maknanya dan itu bisa dikaji secara keilmuan humaniora. Dan kemudian lanjut, nah ini keberadaan defense heritage di antara ilmu lainnya, dia bersifat sejajar, jadi artinya dia walaupun munculnya di tahun 2010-an ya cukup baru, tapi dia bisa dianalisis secara ontologis, aksiologis, epistemologi dengan ilmu-ilmu lainnya ya, dengan cultural heritage, dengan pertahanan, ilmu budaya, ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya.
Nah, ini teori-teori yang biasa saya pergunakan ya ketika saya mengkaji defense heritage, ilmu humaniora, terutama metode penelitian sejarah total, Mark Bloch, teori semiosis Sharpis, Liude Memoir Pierre Noah, dan toponimi. Ya, toponimi ini sejarah penamaan suatu tempat ya. Misalkan kita penasaran gitu ya, kenapa sih dulu Batavia gitu ya, kenapa dulu kemudian namanya menjadi Jakarta. Nah, ini dijelaskan dengan teori toponimi. Kemudian Liude Memoir ini adalah pemaknaan sebuah tempat ya. Jadi misalkan kenapa kalau di daerah yang dekat kali besar itu ada bangunan benteng, nah itu bisa dijelaskan kayak gitu ya. Kemudian penelitian sejarah total ya, kita cenderung yang tadi saya sampaikan, kalau sejarah total artinya kita melakukan penelitian sejarah secara total ya, secara utuh, tidak lagi peristiwa per peristiwa gitu ya, tapi secara utuh ada benang merah apa di situ. Kalau teori semiosis yang tadi ya, yang pemaknaan segitiga tadi, jadi ada bangunan, ada cagar budaya, kita maknai apa gitu ya, ada literatur apa tentang, ada kajian apa yang mengatakan tentang si bangunan itu, tentang cagar budaya itu, kemudian ya persepsi kita setuju apa enggak. Kalau kita setuju, berarti kita bisa menjelaskan kenapa. Kalau kita tidak setuju, misalkan bagi saya Borobudur ini bukan tempat ibadah, ya harus dijelaskan kenapa. Di sini ya, ini teori semiosis gitu ya. Kemudian ilmu budaya, yang pertama teori modernisme, karena kita biar gimana masuk ke era digital, era internet, ya dengan Instagram, dengan website, TikTok itu harus sudah terbiasa. Ya. Nah ini tadi juga sama ya, akar-akar persoalan ini saya breakdown ya. Contohnya misalkan belum menyatu sejarah kita, kemudian program literasi digital terbatas seputar tulisan, misalkan tidak ada game-game ya. Kalau di Inggris itu ada game Winston Churchill ya. Kalau di Indonesia ada nggak developer game yang mau membangun misalnya game Pangeran Diponegoro gitu ya. Saya pernah ngobrol ke teman-teman game developer gitu ya. Coba dong bikin game-game bersejarah yang khas Indonesia gitu ya. Game misalkan game Diponegoro gitu. Terus mereka menyampaikan lagi-lagi kembali ke anggaran dan program gitu ya. Anggaran terbatas ya sudah kita cari yang marketable sajalah, kita bangun kita mendevelop game yang memang pasti laku gitu ya. Kalau game sejarah belum tentu laku kayak gitu ya jawabannya. Ini hal-hal di akar rumput begini yang kita juga harus tahu gitu, bahwa kadang kita tidak bisa memaksakan idealisme kita juga gitu ya. Kita punya idealisme ini ya. Nah, mungkin saya ya dengan idealisme defense heritage, tapi ketika saya sampai ke Indonesia saya sampaikan ada berbagai hal ya sudah akhirnya saya kompromi ya dengan keadaan. Nah ini defense heritage robot ini lebih kepada artificial intelligence ya, bahwa kalau di negara-negara maju sudah ada, di museum-museum itu udah ada robot ya, jadi kalau ditanya robot itu bisa menjelaskan ya, ini ada artefak ini tolong jelasin, kita tinggal mencet tombol dia ngomong gitu ya. Nah kayak gini-gini menurut saya perlu dikaji juga ya, misalkan kalau kebutuhan license gate misalkan ya sudah fokus kepada bagian jalan-jalannya ya, touring, tapi ketika di museum cukup pakai robot kayak gitu. Ini penggunaan artificial intelligence yang menurut saya perlu dikaji ya, perlu diapresiasi, dikaji, dan ya kalau bisa ada program dan khusus. Dan faktor internal tadi sudah saya sampaikan sedikit banyak. Yang pertama, Indonesia masih menginduknya warisan budaya ya, bukan warisan pertahanan. Kemudian Kemdikbud ini menjadi leading sektor ya. Ketika saya sampaikan ke Dirjen Kebudayaan juga beliau sangat paham gitu ya dengan adanya kehadiran defense heritage ini dan sangat mendukung ya. Tapi kembali lagi ke undang-undang. Selama undang-undangnya belum berubah ya sudah ikuti keadaan ya. Jadi kita tidak boleh kemudian memaksa tadi ya. Tetap kita ikuti keadaan di sini konteks Indonesia, bahwa kita UU-nya masih cultural heritage ya sudah kita menjadi bagian gitu ya daripada si cultural heritage. Kemudian tadi dominasi SDM, arsitektur, dan arkeolog ya, yang fokusnya kepada bangunan, bukan mengkaitkan bangunan itu pada pertahanan negara atau program bela negara. Dan dari SDM TNI cenderung melihat defense heritage berpihak pada glorifikasi sejarah kolonial. Nah, kita buktikan di sini ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kita ada sedikit interaksi gitu ya. Bolehlah kita game sedikit, ada hadiahnya gitu ya. Hadiahnya mungkin saya ada pin ya, ada pin defense heritage ya. Terus saya ambil ya. Kita interaksi di sini. Nah, ini ya. Ada yang tahu nih di mana gitu ya? Boleh dibuka mic-nya, ngomong ya. Silakan, ada yang tahu nih di mana? Ya walaupun ada tulisannya. Atau ada orang Jogja di sini gitu ya? Di Jogja, Bu. Ya, Jogja, Bu Farida ya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya ingin membuktikan bahwa kita ketika mempelajari defense heritage tidak kemudian glorifikasi kolonial ya.
Nah, di Vredenburg ini apa yang terjadi gitu ya? Sini pertama-tama kan ada pada masa dibangun ya oleh pemerintah Inggris gitu ya. Nah, ini kalau kita konteksnya hanya melihat arkeologi, arsitektur selesai, gitu, dibangun pemerintah Inggris titik gitu ya. Tapi apa? Selanjutnya apa kan gitu. Dan kemudian lanjut ya. Di sini pasca proklamasi kemerdekaan ya Benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer RI. Kemudian kan terjadi tuh pecah agresi militer ya. Kemudian benteng ini dikuasai ya oleh Belanda, kemudian dikuasai lagi oleh Jepang, dikuasai lagi oleh TNI. Jadi benteng ini itu kayak istilahnya diperebutkan ya karena letaknya sangat strategis dan menjadi pusat logistik kayak gitu ya. Nah, dari pemindahan kekuasaan di benteng ini gitu apa makna di situ ya? Apa narasi di situ? Nah, di sini bahwa kita fokus ya karena ada di sini bangunan Benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia melawan Jepang gitu ya. Benteng Vredenburg juga digunakan markas Kempete dan juga sebagai gudang senjata amunisi tentara Jepang yang kemudian direbut ya oleh tentara kita gitu ya. Disinilah ada fokus sejarah perjuangan perspektif bangsa Indonesia, betul nggak? Ya karena kalau kita hanya melihat oh ini Benteng Vredenburg dibangun oleh penjajah selesai. Kita nggak tahu ceritanya, kita nggak mau tahu gitu dengan cerita itu ya selesai, kita nggak dapat apa-apa gitu dari peristiwa itu ya. Tapi kalau kita tahu oh ada narasi ini loh, ada pemindahan kekuasaan, kemudian ada tentara kita merebut logistik dan gudang senjata Jepang di situ ya pada waktu agresi militer itu ya untuk melawan Belanda kan gitu. Nah di sini disitulah perspektif kita, disitulah makanya harus ada semacam touring ya atau tur ya defense heritage tour di seputar Jogja gitu ya. Nah itu kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita bisa meningkatkan UMKM ya di sekitar ya karena ketika ada proses turisme kan ada proses jual beli ya di situ ya. Kemudian juga Benteng Vredenburg sendiri semakin dikenal gitu ya. Kita pernah nih DHS pernah mengadakan kolaborasi webinar ya dengan Benteng Vredenburg dan sangat diapresiasi ya oleh teman-teman di Jogja juga ya karena ya itu kita perspektif kita sekali lagi jangan ini benteng dibangun daerah ini dibangun oleh atau bangunan ini dibangun oleh penjajah selesai tapi apa gitu kita harus gali jangan males gitu menggali ya. Nah lanjut di sini ini faktor eksternal tadi kan internal ya ini kalau eksternal kita kan fokusnya G20 ya di mana seolah-olah kita fokusnya ekonomi emas ya, tapi kita harus tahu di dalam ekonomi itu dalam circular ekonomi ya itu kan istilah zaman sekarang ya circular ekonomi itu ada aspek pariwisata, ada aspek pariwisata warisan pertahanan belum dikembangkan atau kurang dikembangkan ya contohnya kayak tadi ya ini Vredenburg ketika kita tahu ada perspektif kita tentu kita mau kasih tahu gitu kan ke generasi milenial ke generasi Z ini loh sejarah perjuangan kita di benteng ini gitu ya. Nah itulah yang menjadi aspek pariwisata dan akhirnya kan ujung-ujungnya yang mendapatkan manfaat kan kita lagi ya gitu ya kita bisa mendapatkan manfaat license gate-nya dapat manfaat pamong budayanya dapat manfaat kayak gitu ya. Nah ini kemudian faktor-faktor eksternal ya kemudian kita masuk ke tahun politik ya pemilu 2024 di mana saya tidak ingin gitu ya defense heritage ini semacam program politik gitu ya tapi kemudian hanya untuk memenangkan kandidat tertentu setelah itu tidak berjalan lagi. Saya paling tidak ingin begitu. Jadi saya ingin betul-betul ya berkelanjutan ya, programnya berkelanjutan. Terus oh ya ada masukan waktu itu dari teman-teman ahli museum Perancis ya bahwa turis-turis asing yang datang ke ASEAN itu cenderung sudah sampai Singapura doang gitu. Jadi ketika ke Indonesia hanya ke Bali. Nggak mau orang turis asing tuh ke Jakarta misalkan ngelihat-ngelihat museum-museum sekitar Jakarta gitu ya cenderung habis dari Singapura ke Bali ya itu tantangan juga Bapak Ibu bagaimana menciptakan circular ekonomi tadi ya bahwa turis asing tuh mau gitu membuang duitnya ke kita gitu melihat pariwisata kita. Nah itu bahasa kasarnya gitu ya bahasa diplomasinya adalah circular ekonomi ya. Kemudian nah ini faktor-faktor pendorong tentu kita dengan segala permasalahan ada kita tetap optimis ya. Jadi saya berharap Indonesia menjadi negara riset ya di ASEAN terbesar di ASEAN. Jadi teman-teman generasi peneliti harus kerja keras ini ya untuk menjadi bagian daripada ini ya bahwa Indonesia harus menjadi negara riset ya. Kemudian penyerapan visi misi, ide-ide segar para akademisi harus diserap oleh pemerintah terkait ya. Jangan hanya menuju pemilu 2024 baru akademisi dicari jangan gitu ya. Tapi betul-betul bahwa setiap disertasi dokter
WNI itu dibaca gitu sama orang-orang legislatif, orang-orang DPR itu betul-betul dibaca gitu ya. Kemudian juga jangan sampai menghambat gitu ya, ada kemajuan-kemajuan atau ada ide-ide segar dari para generasi muda ya. Nah, contohnya misalkan ada defense heritage ini. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ya, kualitas SDM, kemudian political will, anggaran dan program itu menjadi faktor-faktor penghambat yang klasik ya. Nah, konsepsi kebijakan rekomendasi saya adalah Indonesia perlu mengadopsi warisan pertahanan sebagai pokok warisan budaya mengikuti pokok ya, walaupun mungkin sekarang ya dalam 5-10 tahun warisan pertahanan menjadi bagian ya udah nggak apa-apa ya, karena kita sudah 76 tahun dengan UU warisan budaya itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin perubahan, kita ingin negara maju, kita ingin punya museum pertahanan, maka warisan pertahanan yang menjadi pokok ya, warisan budaya yang mengikuti seperti negara-negara maju lainnya. Kemudian rekomendasi 2 sudah saya sebutkan, ada berbagai plan ya, misalkan ada plan A itu ada unit kerja khusus defense heritage ya dari SKB 3 Menteri, kemudian ada proyek percontohan dulu ya, seperti waktu saya audiensi dengan Pemprov DKI kan ya sudah minimal perda dulu gitu ya, perda di DKI untuk supaya masyarakat lebih mengenal defense heritage. Kemudian plan C adalah usulan daripada Pak Dirjen Kebudayaan itu defense heritage menjadi nilai sejarah di dalam menjadi konteks atau bagian khusus daripada warisan budaya. Ya sudah, silahkan gitu ya, karena kalau mau ideal juga mungkin butuh proses, ya sudah yang pragmatis dan realistis saja apa gitu yang bisa dijadikan segera gitu ya. Tentu sosialisasi tetap berjalan seperti pada hari ini ya. Upaya strategi, jadi Defense Heritage Society ini sudah lebih dari 400 ya. Ini kan PPT ini di bulan Februari, sekarang kan sudah September ya, sudah 400 anggota gitu ya. Kegiatannya banyak ya, ada webinar, kemudian ada webinar kolaborasi, ada audiensi, ada pokja penelitian dan jurnal kayak gitu. Dan rata-rata ini ya, kalau saya ngobrol ya dengan akar-akar rumput gitu ya, bahwa semuanya ingin gitu Indonesia menjadi negara maju yang mengenal, yang memajukan narasi sejarah perjuangan bangsa ya. Jadi tidak lagi hilang, tidak ada lagi aspek-aspek anak bangsa ini kemudian tidak diangkat gitu ya. Tidak ada lagi kemudian pahlawan kok hanya militer semua ya. Bagaimana pahlawan sipil banyak sebetulnya gitu ya. Nah, itu perlu diangkat dan dikaji. Kemudian hampir tiap minggu ya, tidak bosan-bosannya ya. Jadi saya tidak pernah bosan gitu melakukan sosialisasi tentang defense heritage ini. Kemudian kita sudah audiensi dengan semua aspek ya, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Dan DHS ini mendanai sendiri. Jadi dengan segala keterbatasan uang, keterbatasan waktu kami ada website dan juga maintenance website tahunan, dan juga kami dengan segala wewenang kami ya sebagai dosen ya mencoba gitu ya membawa penelitian defense heritage sebagai penelitian dikti. Kemudian turunannya kan ada Museum Pertahanan RI tadi ya, proposal Museum Pertahanan RI. Sebab ketika kita ingin mau membangun museum pertahanan kan perlu landasan teori ya, kita kan nggak mungkin bangun sesuatu tanpa teori ya. Nah, teori ini satu-satunya adalah defense heritage, tidak ada teori lain. Tidak mungkin kita bangun museum pertahanan pakai teori warisan budaya, nggak mungkin. Karena kan museum pertahanan kalau Bapak Ibu bayangkan ya, yang paling bagus itu saya pernah ke Korea itu bagus ya, ke Korea, di Amerika juga bagus ya. Di Austria bagus juga, itu dari awal perjalanan Bapak Ibu. Jadi kalau boleh dibayangkan ya, museum pertahanan itu dari awal, dari mulai 15-11 itu Indonesia itu melawan Portugis, itu satu. Diorama 1 katakanlah gitu ya, diorama 1 dengan segala artefaknya, atau dibuat artefaknya menjadi replika ya. Lanjut tuh ke melawan Belanda dengan tokoh-tokohnya ya, melawan kemudian Spanyol ya dengan tokoh-tokohnya. Lanjut itu sampai 45 merdeka. Kemudian agresi militer ya, termasuk dalam sejarah TNI. Ya, itu luar biasa itu kalau kita bisa bikin museum pertahanan itu ya. Dan landasan teorinya hanya defense heritage, nggak bisa warisan budaya gitu, karena sangat berbeda secara keilmuan tadi ya. Juga saya melakukan paparan conference di New York, di Los Angeles ya, bertemu dengan konjen budaya ya, artinya di sini saya melakukan yang saya bisa gitu kurang lebih ya, karena kan saya bukan seorang yang punya kewenangan gitu ya. Saya bukan seorang dirjen gitu ya, dirjen kebudayaan. Saya bukan seorang panglima TNI gitu katakanlah ya. Ya, saya seorang akademisi ya, saya seorang dosen hubungan internasional. Saya melihat gitu sebagai dosen ya, saya melihat ada peluang apa yang kemudian bisa saya tempel gitu, si ide defense ini saya tempel ya. Misalkan penelitian dikti saya masukkan. Penelitian internal dari kampus saya, Presiden Universitas saya masukkan.
kolaborasi misalkan dengan teman-teman dengan komunitas oke, gitu. Saya nggak pernah kemudian minta fee tertentu gitu ya, enggak ya, santai aja karena toh saya juga dapat untungnya ya sosialisasi. Ada dari teman-teman peserta sini ya 35 peserta yang masih bertahan di sini. Saya harapkan bisa mensosialisasikan ke teman-teman lainnya juga gitu ya, atau punya komunitas, punya organisasi, ya silahkan gitu ya, macam-macam kan bentuknya, tidak harus jurnal yang serius ya, bisa aja bisa bikin tour ya, bikin apa ya kegiatan yang menarik ya, digitalisasi ya, tapi jangan lupa libatkan DHS kayak gitu. Terus penutup ya dari kami, jadi penelitian Defense Heritage menceritakan perjuangan rakyat sehari-hari sebagai bagian dari l'histoire de la mentalité ya, sejarah total tadi ya tentang bangsa Indonesia. Jadi semuanya di sini punya peran ya, 1511 sampai 49 ini semuanya punya peran ya. Kemudian Defense Heritage dapat mengubah paradigma narasi sejarah besar terkenal. Biasanya kita kan hanya melihat pemenang-pemenang besar ya. Saatnya ada narasi sejarah dari perspektif rakyat semesta ya. Kemudian Defense Heritage memperkuat Sishan Kamrata ya, itu karena tadi kan ya bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat, sejarah pembentukan TNI kan dari rakyat tuh ya. Nah, di sini kan Sishan Kamrata artinya sistem pertahanan kamar rakyat semesta, rakyatnya juga berjuang gitu ya. Bagaimana kita sekarang ini di 2022 ya menjadi negara yang ingin menjadi negara yang modern kan gitu ya, modern dengan sistem pertahanan negara yang modern, tentu kita tahu jati diri kita gitu. Kita bisa menceritakan jati diri kita dengan detail tanpa ada missing point, tanpa ada sejarah perjuangan yang hilang di situ. Kalau hilang sudah artinya kita menjadi orang yang amnesia, menjadi bangsa yang amnesia, bangsa yang tidak mengenal perjuangannya ya. Bagaimana kita mau istilahnya branding ya, national branding gitu. Bahwa oh ini Indonesia loh, 437 tahun kita berjuang, ada banyak objek-objek bersejarah, kemudian dinarasikan dengan baik gitu ya. Kita siap menjadi negara riset terbesar di ASEAN. Nah, kayak gitu-gitu kan branding ya, branding untuk menuju masa depan yang lebih baik tentu gitu ya. Kalau kita ada sejarah perjuangan yang kita nggak tahu, kita males nyari, ya selesai, kita nggak tahu gitu. Siapa jati diri kita aja kita nggak lengkap gitu mengetahuinya. Nah, sudah. Kemudian memberikan analisis sejarah pertahanan bangsa ya secara utuh, menyeluruh, memperlihatkan berbagai perspektif, jembatan intelektual menghubungkan ilmu pertahanan, ilmu humaniora, karena seolah-olah nih nggak ada kaitannya gitu ya, seolah-olah ilmu pertahanan nih ngomongnya perang, militer, ilmu humaniora ngomongnya budaya, tarian, kesenian, padahal sebenarnya ada hubungan itu. Hubungannya itu jelas gitu dengan Defense Heritage itu. Ada misalkan kita melihat Jembatan Merah katakanlah ya, itu kan semua berjuang situ, dari ulama, santri, dia mungkin penari, pemusik, ya berjuang angkat senjata juga gitu loh. Seniman angkat senjata juga waktu itu, santri angkat senjata. Nah di situ Sishan Kamrata terjadi ya, bahwa semua berjuang punya satu tujuan yang sama. Kemudian penelitian Defense Heritage membuat sejarah pertahanan nasional mencakup harmonisasi sejarah sipil militer, tidak hanya sejarah militer ya. Tadi kalau saya sampaikan ya, mungkin kita sudah banyak mengenal pahlawan militer, seolah-olah tidak ada pahlawan sipil. Padahal kalau digali banyak tuh ya. Rakyat biasa, mungkin dia seniman biasa, dia mungkin ibu-ibu rumah tangga, tapi dia sangat berperan ya untuk logistik, tentara, nah itu harus diangkat tuh ya. Karena di negara maju, kalau Bapak Ibu studi banding gitu ya, itu sangat menghargai hal-hal kecil kayak gitu ya. Bahkan kayak misalkan makanan waktu perang itu dicari betul ya, dicari ada nggak sisanya atau misalkan di replika ya kayak gitu. Nah itu menjadi bagian karena mereka bangga dengan jati diri mereka, bangga gitu, walaupun mereka misalkan Inggris ya pernah kalah dari Nazi, kan pernah tuh, dari Jerman mereka pernah kalah, tapi kemudian tetap diceritakan ya, Polandia juga pernah kalah dari Jerman ya, bahkan menjadi negara yang paling terjajah pada waktu itu kan, Polandia dijajah Jerman, Rusia kayak gitu. Tapi ketika menceritakan museum pertahanan itu diceritakan semuanya tanpa ada yang kemudian dihilangkan gitu. Sejarah perjuangan diceritakan bagaimana sih kok Polandia, Polish ya menjadi orang Polandia, bagaimana sih orang Inggris itu kemudian melawan Nazi gitu. Jadi kita harus tahu jati diri kita supaya kita bisa branding tadi ya. Nah, kemudian dari semua upaya tadi ya jangan lupakan ya, jangan seperti dua komunitas tadi ya, tetap harus menghargai, walaupun disertasi saya mungkin isinya jelek gitu ya, isinya biasa aja dibanding disertasi Bapak Ibu ya, tapi mohon izin karena saya yang pertama membawa ide ini ke Indonesia ya, tolong dirujuk gitu aja ya, itu yang pesan saya itu. Seperti itu, ini tadi yang saya sampaikan ya, sekedar foto. Jadi bukti ya bahwa saya tidak bohongan, betul-betul ke Malta ya, saya melakukan paparan ilmiah nih, jurnal ya. Di sini kebetulan Malta menjadi ibu kota
budaya Eropa waktu itu. Jadi sangat terkesan ya. Pertama kalinya saya paparan Defense Heritage gitu ya di Malta, terus saya di sini terinspirasi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang Muslim kan Nabi Muhammad ya terinspirasi kan di Gua Hira kayak gitu ya. Nah ini saya di Malta gitu ya, kurang lebih kayak gitu, ingin membawa ya sudah daripada hanya jurnal, saya bawa ke disertasi. Seperti ini jurnalnya, saya paparan. Nah ini di mana pada waktu itu saya jadi tahu gitu di Malta ya, tour guide-nya kan cerita. Jadi Malta ini menjadi pusat pertahanan maritim Eropa, terus kemudian melawan bangsa Romawi pada waktu itu, dan punya ini yang tentara rakyat gitulah ya. Kemudian ada tentara Templar gitu. Nah ini semua diceritakan dengan sangat baik. Saya sebagai turis asing, saya jadi tahu oh ini sejarah perjuangan Malta. Nah saya ingin kayak gitu ya. Bagaimana kalau orang asing ke Indonesia jadi tahu gitu, oh ini sejarah Indonesia ya, sejarah perjuangan terutama ya. Kayak gitu. Ini waktu saya paparan di yang kanan ini di depan para sejarawan di UCLA ya, University California Los Angeles ya. Jadi saya ingin tahu gitu. Ini saya punya ide ini, saya ini beneran apa enggak gitu, maksudnya secara ilmiah nih bisa terjadi apa enggak gitu kurang lebih ya. Nah, saya paparan makanya di hadapan para sejarawan ya. Kemudian di sebelah kiri saya ketemu konsul budaya di New York ya. Ini bagian-bagian dari upaya saya gitu untuk sosialisasi dan untuk diaspora juga tahu ya, diaspora teman-teman diaspora di luar negeri juga tahu oh kita bangsa yang perlu dibanggakan ya. Nah ini sekedar branding ya, branding daripada Defense Heritage Society sendiri. Kita ada logo, ada websitenya, ada Instagram. Kalau mau gabung tinggal scan barcode kayak gitu bebas. Dan tujuannya tadi sudah jelas ya, saya sampaikan kita ingin gitu menjadi lembaga yang membentuk Museum Pertahanan Indonesia. Namun jangka pendeknya tentu kita harus sosialisasi dulu ya. Ini timnya 2002-2003 anggotanya sudah 400 orang ya di WA group, ada yang sudah buat WA group sendiri-sendiri per wilayah gitu ya. Kemudian di Telegram ya. Nah, ini websitenya bisa dicek defenseheritage.org. Instagramnya ini sudah ada petanya sudah saya masukkan, kemudian ada komik juga buat anak-anak SD SMP ya terutama. Nah ini flyer. Jadi dari tim kami, tim digitalisasi dari Pak Sekjen kami, Pak Acep Usman, itu punya tugas khusus ya. Jadi setiap bulan itu dia lihat gitu, ada peristiwa apa, ada peristiwa perjuangan apa. Kayak misalkan 14 Februari, mungkin kita familiarnya ada Valentine gitu ya, tapi apa konteks Indonesia? Oh ada peringatan pemberontakan PETA di Blitar. Ya udah dibuatkan ininya flyer karena kan anak generasi Z sukanya yang bergambar ya, yang berwarna. Itu udah dibuatkan flyer untuk kita oh ada peringatan ini. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api. Itu kan termasuk peristiwa warisan pertahanan ya, di mana waktu itu kan berjuang ya melawan mengabdikan diri, kemudian tidak melihat lagi pangkat tapi kemudian menolak gitu kan, menolak adanya penjajahan kembali pada waktu itu kan. Nah, ini pada 24 Maret 1946. Jadi tiap bulan kita harus tahu itu ada peristiwa apa dan kita narasikan ya. Juga infografis ya. Nah ini contohnya dibuat seperti ini biar lebih menarik ya. Dibuat TikTok juga, Reels kayak gitu. Apa itu Defense Heritage ya. Juga ada kursus warisan pertahanan. Ya semoga di tahun depan ada lagi ya. Kayak gitu. Ini lanjut saja. Tadi sudah saya ini. Nah ini komik. Harapan tadi sudah saya sampaikan ya, dan pengembangan filsafat ilmu. Jadi saya bersyukur ya tidak lagi pengembangannya tidak lagi hanya satu lembaga gitu ya, tapi banyak lembaga yang mendapatkan dampak positif dari kehadiran Defense Heritage ya, dari komunitas ada, kemudian universitas ada, lembaga ada, kabupaten bahkan ada kayak gitu. Nah ini nanti saya share saja videonya ya 17 detik. Ini saya ingin memperlihatkan pembangunan Museum Gorawirah ya. Jadi museum pertama yang menggunakan konsep Defense Heritage ini ya dalam hal tata pamernya, terutama dan periodisasi waktu ya. Saya bukakan sedikit ya. Hanya 17 detik. Ya, apakah terlihat ininya? Videonya? Terlihat, Bu. Nah, ini 17 detik ya. Nah ini, jadi kalau teman-teman lihat ya di kanan itu ada foto-foto. Ini periodisasi ya. Jadi kadang kalau kita ke museum gitu ya,
itu kan kadang ngacak ya, fotonya ngacak, terus tidak ada periodisasi. Makanya saya sampaikan ke komandannya waktu itu ya, mohon izin Pak, jadi kalau mau pakai, kalau ingin membangun museum yang bagus, memang tidak bisa satu malam ya, perlu ada proposal dulu ya, proposal kajian, kemudian landasan teori ya. Kalau di Defense Heritage karena termasuk kita belajar ilmu humaniora ya, tentu pemilihan foto berdasarkan periodisasi. Ya ini kan karena ini Gorawira TNI AL ya, jadi saya sarankan waktu itu ya sudah kita cari-cari Pak foto-foto yang menunjukkan awal-awal BKR Laut tuh ya, keberadaan BKR Laut, terus TKR Laut ya, Tentara Kaman Rakyat Laut, baru pembentukan TNI AL kayak gitu. Jadi ini foto-fotonya juga diperiodisasi, kemudian koleksinya juga ada legenda gitu ya diperiodisasi, dijelaskan apa kaitannya dengan apa namanya negara bangsa tadi ya. Terus kemudian ini ruangannya juga warnanya kalau bisa dilihat warna ini coklat kayu ya. Nah, dominasinya kan warna coklat kayu dan putih gitu ya. Nah, ini ya museum inilah, katakan museum ini ya, katakanlah seperti itu. Tapi saya cukup senang karena ya menjadi percobaan juga bahwa bisa gitu ya, bahwa Defense Heritage bisa menjadi landasan teori pembangunan museum tadi. Demikian dari saya, terima kasih banyak pada MC, Bu Farida dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Ya, baik, terima kasih Ibu Jen, sangat menarik sekali, bagus sekali materinya. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mari kita simak terlebih dahulu tadi terlewat ya, video singkat tentang profil dari Ibu Dr. Jen. Mbak Indah, tolong. Baik, itu tadi video profil tentang Ibu Dr. Jen. Sangat keren sekali, pengalamannya juga ini ya, sudah banyak sekali.
Oke, lanjut saja kita ke sesi tanya jawab. Ini nanti akan kami pilih 3 pertanyaan saja ya Bu, karena ini sudah panjang tadi presentasinya. Ini untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Zulfiah L. Izin bertanya, tadi disinggung bahwa pertahanan bukan hanya masalah perang, tetapi juga diplomasi. Defense heritage, diplomasi, contohnya seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Gitu Bu pertanyaannya. Langsung dijawab ya Bu ya. Iya, Ibu. Iya. Jadi Bu Zulfiah ya, ya secara definisi, jadi pertahanan itu tidak hanya urusan militer, tidak hanya urusan tentara, tapi pertahanan di sini adalah sebetulnya proses pergerakannya. Bagaimana suatu cara atau mekanisme seseorang, yang minimal satu orang itu, ataupun dalam konteks lebih dari satu orang, sehingga negara itu melakukan pertahanan. Nah, pertahanan di sini kalau konteksnya sejarah perjuangan artinya ada diplomasi pertahanan ya. Mungkin saya tunjukkan yang bagian peta Jakarta ya, sebentar. Ya, ini di peta Jakarta ya. Nah, di sini Bu Zulfiah, jadi ketika kita melihat ada diplomasi pertahanan, contohnya adalah rapat-rapat pergerakan, kemudian suatu perkumpulan ya yang menunjukkan adanya keinginan ya lepas daripada kolonialisme, adanya keinginan untuk merdeka, adanya keinginan untuk kemudian tidak mau dijajah kembali ya. Di sini contohnya kalau di Jakarta lebih banyak dalam bentuk museum ya, museum-museum. Contohnya Sumpah Pemuda, di mana di sini ada narasi baru itu Sumpah Pemuda dilakukan ya, walaupun ada suatu data arsip Sumpah Pemuda tidak terjadi pertama kali di Jakarta gitu ya, tapi di Yogyakarta ya. Kemudian ada juga di Bandung, tidak masalah. Justru itu memperkaya bahwa oh ternyata pergerakan daripada yang disebut Sumpah Pemuda ini melawan kolonialisme ini dan semangat untuk merdeka ini ya tidak hanya di Jakarta tapi di berbagai kota. Nah, contohnya kalau di Jakarta ini Museum Sumpah Pemuda. Jadi kenapa masuk sebagai objek warisan pertahanan? Karena di sini warisan daripada si semangat juang tadi, semangat nasionalisme. Bagaimana anak-anak muda ini kemudian berkumpul ya, komunitas berkumpul dan melakukan satu deklarasi kan gitu ya, deklarasi melawan penjajahan, menolak penjajahan, ingin merdeka ya di tahun 1928 itu. Kemudian kalau di Jogja, kalau kita bisa gali ya kita rajin menggali, kita ada literatur, kita ada syukur-syukur ada bukti di mana oh Sumpah Pemuda pernah terjadi juga di Jogja ataupun di Bandung gitu ya. Ya silahkan itu bisa memperkaya bahwa ada objek warisan pertahanan secara diplomasi ya di daerah-daerah tertentu. Kemudian kalau secara perang ini lebih banyaknya di peta yang berikutnya ya yang Surabaya ini. Nah ini lebih banyak dalam bentuk perang ya, betul-betul angkat senjata melawan penjajah di sini, perang ya kayak gitu. Tuh, demikian Bu Zulfiah. Ya, makasih Bu Jen. Ya, Mbak Farida mungkin masih mute. Maaf, masih mute tadi. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Bapak Bayu Tanoyo. Siang Mbak Jen bertanya, di luar negeri sering mendengar istilah GLAM, Gallery, Library, Archive, and Museum. Mungkin Mbak Jen ada hal menarik yang diperoleh, terutama mekanisme yang mampu mendukung masifnya warisan pertahanan. Itu Ibu. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Mas Bayu Tanoyo ya. Beliau arsiparis di ANRI ya dan sesama alumni Unhan. Jadi kalau di luar negeri itu memang banyak singkatan-singkatan frasa seperti dia, seperti STEM kan gitu, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics gitu ya. Kemudian ada GLAM tadi ya. Nah kalau di Indonesia ya saya berusaha mempopulerkan DH gitu karena selama ini kan CH, Cultural Heritage. Jadi saya mempopulerkan DH, Defense Heritage gitu, sudah mulai harus hangat di telinga kita. Kalau saya pakai bahasa Indonesia mungkin warisan pertahanan WP apa nih WP gitu ya, belum tentu orang ngeh. Tapi kan kalau CH itu kan Cultural Heritage ya DH gitu, itu yang secara frase ya DH, singkatan DH ini mulai saya gaungkan. Kemudian mekanismenya ini yang tadi saya sampaikan ya di slide
akhir-akhir ya. Pertama dari kursus ini dulu boleh nih ya. Nah ini karena kita organisasi independen non partai gitu ya, kita tidak terafiliasi dengan partai manapun, walaupun saya kader Golkar, tapi kan saya tidak kemudian oh ini DHS milik Golkar kan tidak, semua bebas ya masuk ke DHS kayak gitu. Jadi ini DHS independen ya non partai. Hal-hal yang bisa kita lakukan tentu sesuai kewenangan kita ya. Tadi saya sampaikan saya seorang dosen, jadi saya berusaha menggunakan wewenang dosen saya gitu. Misalkan saya bikin kursus ya, ada mata kuliah baru ini tentang Perang Dunia II. Nah, di dalam mata kuliah itu salah satu silabusnya saya selipkan defense heritage kayak gitu. Kemudian bikin kursus ya, kursus warisan pertahanan. Juga setiap minggu kita audiensi dengan berbagai stakeholders dari mulai tingkat pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, kita dekati ya. Kita paparan saja dulu gitu ya. Mau mereka kemudian langsung menanggapi ya syukur alhamdulillah gitu ya, tapi kalaupun hanya didengarkan saja juga syukur alhamdulillah juga gitu. Jadi kita ya sudah, kita ada niat baik, kita paparan, kita sosialisasi seperti itu. Nanti tergantung stakeholdersnya mau menanggapi dalam bentuk apa. Ada stakeholders yang menanggapi dalam bentuk ya sudah Mbak Jen bikin kolaborasi webinar ya sudah, atau bikin penelitian silakan, bikin apa tur misalkan ya silakan. Jadi tergantung, karena kan setiap stakeholders ya misalkan museum ya atau pemerintah daerah itu kan sudah punya program masing-masing sebetulnya ya, sudah punya, ada dalam setahun mau ngapain itu sudah tahu. Nah, ketika kita datang kan gitu ya, istilah di tengah-tengah kita menyampaikan ide ini kan mereka pasti berpikir, oh kira-kira yang cocok di program apa yang bisa nyantol gitu. Jadi disinilah menurut saya, karena bergeraknya baru dari tim saya ya, kurang lebih ada 400 SDM ya di sini ya, saya harapkan bisa bergerak menciptakan mekanisme yang lebih masif lagi gitu ya. Instagram itu tadinya 0, yang follow nggak ada itu di tahun 2018 waktu saya bikin pertama kali itu ya. Kan di sekarang ini sudah 1000 lebih ya, 1020 ya. Jadi saya harap teman-teman Bapak Ibu sini ya bisa follow ya, bisa follow kegiatan kami ya dari situ semua, di sosial media kami tampilkan secara terbuka gitu. Demikian Mas Bayu. Baik, terima kasih Ibu Jen. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Wesley Huta Soit. Bagaimana jika warisan pertahanan ternyata sudah menyatu dengan cerita rakyat sehari-hari dan lepas dari kacamata sejarah di balik bangunan-bangunan sejarah, Bu? Selebihnya, warisan pertahanan sangat berkorelasi dengan nasionalisme. Saya mendukung gerakan DHS. Gitu pertanyaannya, Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Wesley Huta Soit ya, dari UTA 1945 Samarinda ya. Ya, jadi ini justru di sini adalah yang saya sampaikan kekhawatiran saya gitu ya. Jadi pertama-tama di dalam buku sejarah SD ya, SMP gitu ya, itu kita hanya melihat peristiwa secara sepotong-sepotong ya. Kita tidak pernah kemudian menceritakan ini loh dalam satu bab khusus ya, sejarah pembentukan negara bangsa Indonesia ya, atau warisan pertahanan bangsa Indonesia, kan tidak pernah seperti itu ya. Benang merahnya cenderung tidak dijelaskan, hanya secuplik gitu ya. Mungkin di bab ini, di semester ini belajar Pangeran Diponegoro, semester depan belajar Laksamana Malahayati, tapi apa kaitannya kan ada. Nah ini yang menurut saya tidak atau kurang gitu digaungkan. Kemudian juga justru karena pertahanan kita sisaan Kamrata justru memang sudah menyatu dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Jadi di 1511 sampai 1949 itu kita tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, tidak melihat dia siapa gitulah, dia anak siapa, kurang lebih gitu. Tidak melihat itu, kita melihat kita betul-betul punya musuh bersama, punya tujuan bersama, merdeka. Ya kita berjuang gitu. Kita semua angkat senjata, nggak peduli kita anak Raden, kita santri, kita ibu rumah tangga, itu berjuang semuanya. Nah, disinilah kenapa justru ketika kita memahami warisan pertahanan, kita semakin yakin bahwa sisaan Kamrata kita itu betulan ada, bukan hanya konsep gitu, betulan ada. Kita bisa lihat di lapangan ini loh, nih ada di Jogja ada Monjali, Monumen Perjuangan Rakyat Kembali gitu, di mana kan semua rakyat berjuang di situ kan, menolak agresi militer itu ya, sampai akhirnya kan 49 Indonesia menang. Nah, di sini justru menyatu, Pak. Justru menyatu, tapi kita tidak sadar gitu. Kita cenderung ya sudah cultural heritage, semua program kan terkait kesenian, tarian ya. Kemudian apalagi ya, terkait budaya gitu. Hanya budaya gitu. Tapi apa kaitan budaya-budaya tadi itu ya keseharian nah dengan
perjuangan tadi. Ada teman-teman seniman itu ya yang tergabung di DHS itu pernah memberikan saran gitu bahwa ada beberapa tarian itu yang menunjukkan perjuangan ya. Ya, saya lupa contoh-contoh tarian, tapi ada tarian-tarian yang menunjukkan motivasi berjuang gitu ya. Nah, itu saya sampaikan bahwa sebetulnya ketika kita tahu tarian ini misalkan dia menunjukkan suatu gerakan tarian perang ya atau berjuang. Kemudian kita bisa cek gitu ya. Loh, ini tarian ini ada dari daerah mana atau terinspirasi dari mungkin suatu peristiwa apa yang kita mungkin nggak tahu gitu ya. Nah, itu di situ pasti ada sejarah perjuangannya. Di situ kita harus gali, syukur-syukur masih ada bukti arkeologisnya, masih ada mungkin rumah-rumah peninggalannya, masih ada mungkin museum-museumnya. Nah, itu menjadi bagian daripada objek warisan pertahanan. Itu Pak Wesley. Baik, terima kasih Bu Jen atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Pak tadi yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, mungkin bisa dijawab lagi dari EF. Defense Heritage Indonesia dibentuk dengan basis pertahanan semesta. Padahal di masa depan pertahanan lebih berbasis sains dan teknologi. Bagaimana Indonesia harus menghadapi gap saintek tersebut, Ibu? Ya, terima kasih ya Mas atau Mbak ini EF ya. Jadi ini ya pertanyaan ini juga menjadi keresahan kami semua ya. Artinya kita kan ingin menjadi negara Indonesia yang maju berbasis riset ya, ekonomi emas 2045. Di sini tentu kita tidak bisa berbalikan daripada keberadaan zaman. Sekarang kan sudah digitalisasi, era robot ya, robotik era, sains dan teknologi. Nah, kita mendigitalisasikan sejarah. Itu apa menjadi titik temu antara bagaimana kita menemukan, menggali narasi-narasi sejarah perjuangan bangsa dengan era yang sekarang, era digital ya. Tentu gap ada, sangat ada. Kalau Mas atau Mbak EF ini ke daerah-daerah ya itu internet nggak lancar di sana. Bahkan ada gardu Telkomsel aja nggak bisa tuh buka Zoom gitu ya. Gimana misalkan kalau ada webinar-webinar yang mungkin menarik ya atau acara-acara melalui Zoom nggak bisa dong anak-anak desa bisa join kayak gitu kan karena keterbatasan internetnya kayak gitu. Jadi di sini ada gap itu sangat nyata ya, tidak hanya sains dan teknologi tapi juga ekonomi ya. Kalau kita ngobrol nih Defense Heritage ngobrol serius gitu ke petani-petani apa nggak digaplok sama apa namanya ini loh gaplok sama itu loh yang buat cangkul itu ya karena apa karena nomor satu perut dulu gitu ya nomor satu ekonomi dulu perut dulu bagaimana kita bisa kenyang kita bisa melewati hari-hari gitu ngapain lu ngomong-ngomong sejarah perjuangan gitu itu kami temukan ya dan gapnya ini di sini tidak hanya saintifik tapi ekonomi makanya dalam hal konteks pembangunan kan kita tidak bisa setengah-setengah ya pembangunan kan artinya pembangunan yang masif pembangunan juga pembangunan semesta ya artinya ketika kita ingin mengenal sejarah bangsa, kita juga harus memajukan diri dalam hal ekonomi, dalam hal sains dan teknologi. Itu menurut saya tidak bisa tidak bisa terpisah, harus sinkronis dan nyatu gitu ya. Itu menurut saya jawabannya itu, Mas. Kalau program paling realistisnya adalah ya literasi digital itu kan Presiden Jokowi kan sudah mengatakan ya bahwa literasi digital untuk semua orang gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkanlah ya dengan data-data yang ada, data-data gap yang tadi yang ada, keadaan di lapangan seperti itu ya, koneksi internet buruk, Zoom tidak bisa terbuka, tidak ada uang buat beli pulsa karena yang tadi itu ya kembali ke kebutuhan pangan dulu yang pertama kayak gitu. Itu dia bagaimana saya bisa menjelaskan defense heritage gitu ke petani misalkan nah itu. Mungkin Mas EF atau Mbak EF tahu gitu caranya gimana ya gitu karena pasti tidak nyambung gitu. Mereka kan fokusnya ekonomi dulu gitu, nggak peduli apa ini ada apa nih jangan-jangan dianggap program apa nih gitu kayak gitu ada kecenderungan curigation duluan itu bagi saya seperti itu literasi digital aja contohnya paling nyata ya bisa yang terlihat gapnya demikian Mbak terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Jen. Semoga jawabannya tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas atau Mbak atau Bapak atau Ibu EF ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Jen. Ini materinya sangat menarik sekali dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya juga setuju sekali dengan Ibu Jen sudah membentuk komunitas Defense Heritage ini. Jadi kita yang buta atau awam tentang warisan pertahanan yang ada di Indonesia ini jadi tahu bahwa ada bedanya gitu warisan budaya dan warisan pertahanan itu
ada perbedaan begitu. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama. Jadi Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk meng-on-kan kameranya untuk foto bersama. Akan saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini, dan juga terima kasih Ibu Dr. Jen sudah mau mengisi acara webinar ini. Semoga weekend kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Terima Farida. kasih Ibu, terima kasih Bu Sukses selalu Jen. generasi peneliti. Amin. Oke. Sukses selalu juga Bu untuk komunitasnya Defense Heritage. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di acara berikutnya, Bu. Baik Ibu.